Lanjutan film Squid Game episode 4. Di episode sebelumnya, jadi para peserta kembali lagi ke permainan Squid Game untuk memenangkan hadiah uangnya. Karena selama di luar, hidup mereka semuanya sengsara dan selalu dikejar-kejar oleh rentenir, polisi, bahkan preman. Lalu mereka mengikuti permainan gulali dan menggugurkan banyak peserta. Sedangkan Junho, yaitu polisi yang mencari kakaknya, dia menyamar sebagai ranger dan menyusup ke pulau Squid Game yang kemudian dia hampir ketahuan. Jadi gimanakah kelanjutannya? Bila kalian penasaran, simak episode 4-nya sampai habis dan intro. Telah berkibar tinggi sang bendera merah putih, begitu indah terlihat, penuh dengan kasih. Berkat jasa para pahlawan negara yang rela membela dan berkorban jiwa dan raga, maju dan melaju. Selamat datang di channel Zurafarti dan selamat menonton. Prolog bentar, bahwa ada seonggok ranger yang memasukkan seorang peserta ke sebuah ruangan dan itu entah di mana. Nampak peserta ini begitu dilindungi oleh ranger, termasuk yang memantau CCTV. Sedangkan peserta yang baru saja menyelesaikan permainan gulali, mereka balik ke room. Deok berterima kasih kepada Miryong karena telah membantunya. Sedangkan kakek Ilnam, dia berterima kasih dengan Ki-hun karena dia memberikan ide yang cemerlang di permainan gulali. Waktu di ruangan, Ali menyambut Ki-hun dan kakek Ilnam. Sedangkan Wo, dia lega karena Ki-hun berhasil lolos. Kemudian operator mengumumkan hasil permainan kedua, bahwa dari 187 pemain, 79 manusia telah tereliminasi, dan uang pun kembali terisi hingga menghasilkan jumlah 7,9 miliar won. Jadi buat total semuanya adalah 34,8 miliar won. Episode keempat yang berjudul Tetap di Tim. Kemudian semua peserta yang berkumpul di ruangan, mereka disuruh antri untuk mengambil makanan untuk mereka. Di sini mereka diberi telur dan soda. Deok sangat keberatan dengan makanan yang dia terima karena hanya sebongkah telur dan soda. Lalu Miryong mempunyai ide, yaitu mengantri lagi untuk mendapatkan makanan lebih. Di sisi lain, frontman mengawasi pemain yang sedang mengantri. Waktu seluruh makanan sudah dibagi, ternyata ada 5 pemain yang belum mendapatkan jatah makanan. Pemain nomor 271 dan yang lainnya mereka mengeluh. Waktu pemain 271 meminta paksa, dia malah ditodong oleh pemimpin ranger. Kemudian nomor 198 memberitahu bahwa tim Deok mereka mengambil 2 kali. Mendengar hal tersebut, nomor 271 meminta paksa makanan yang diambil oleh Deok, yang kemudian mulailah perbentrokan duniawi. Di sini nomor 271 dihajar habis-habisan oleh Deok. Sedangkan Wo dan Ki-hun yang memeriksa keadaan 271, ternyata dia telah meninggoy. Ki-hun pun meminta bantuan ke ranger, namun hal itu sia-sia. Karena mereka tidak memperdulikannya. Tak berselang lama, operator mengumumkan nomor 271 telah gugur dan uang menjadi bertambah. Lalu ranger pembawa peti datang dan memasukkan 271 ke dalam peti, yang dalam artian pembunuhan di dalam ruangan disahkan. Lalu para mayat yang hancur dikremasi, sedangkan mayat yang utuh mereka dipindahkan ke ruangan tersembunyi. Kemudian mayat itu diambil organ tubuhnya untuk dijual. Dan salah satu pemain ternyata membantu proses pengambilan organ tubuh. Di sisi lain, Wo menyadari bahwa malam ini akan terjadi tawuran berdarah yang tentunya nggak bisa dihalau Pol PP. Wo menyarankan agar malam ini jangan tidur karena tim Deok sedang merencanakan sesuatu. Lalu tim Wo akan saling jaga setelah lampu padam. Ki-hun, dia memperingatkan kakek Ilnam agar jangan tertidur malam ini karena malam ini akan menjadi malam yang panjang. Kemudian Ki-hun menyadari bahwa saya sedang diincar oleh Deok. Lalu Ki-hun menyuruh saya agar berkumpul dengan timnya ketika lampu sudah padam. Namun di sini saya tidak percaya dengan Ki-hun atau yang lainnya. Di sisi lain, para ranger bedebes, mereka sedang mengapak organ tubuh yang kemudian akan mereka bawa keluar pulau. Kemudian dokter bertanya, apa permainan besok? Salah satu ranger memperlihatkan telur dan menjelaskan bahwa malam ini akan terjadi bentrok sampai balik ke akhirat. Soalnya para ranger sengaja memberi makanan sedikit agar orang-orang berkelahi, yang kemudian ranger menyuruh dokter itu untuk bergabung ke tim yang paling kuat, yaitu timnya Deok. Lalu dokter itu menemui tim Deok dan memohon agar dia bisa masuk ke timnya.
Awalnya Deok menolaknya, namun dokter meyakinkan Deok bahwa timnya membutuhkan seorang dokter, yang kemudian mengatakan bahwa dokter tahu permainan selanjutnya. Waktu jam istirahat akan dimulai. Seluruh pemain menaiki amben masing-masing, sedangkan para ranger, mereka bersiap-siap di balik pintu gerbang. Jam istirahat pun tiba. Lalu frontman menggunakan infrared untuk melihat pergerakan para pemain, yang kemudian seluruh pemain saling menyerang. Lalu frontman menyuruh ranger memainkan lampunya. Anak buah Deok, dia mengincar Sai yang kemudian Deok ingin membunuh Sai. Namun di sini Sai melawan, sedangkan Ki-hun dia menghadapi bawahan Deok yang lainnya. Lalu, Wo dan Ali membantu Ki-hun. Setelah itu, mereka bertiga mencari kakek Ilnam, dan ketika dicek di tempat tidurnya, kosong. Ternyata kakek Ilnam tidak ada di tempat tidurnya, sedangkan saya yang masih dikejar-kejar Deok, dia lari ke Ki-hun. Lalu tim Ki-hun melindungi saya dari timnya Deok. Yang pada akhirnya, kakek Ilnam berteriak agar semuanya berhenti. Mendengar hal itu, frontman menyudahi permainan ini dan menyuruh para ranger untuk masuk. Waktu sedang mengecek pemain yang tereliminasi, John Ho, dia bertanya dengan Ki-hun, apa ada yang bernama Hwang Hin Ho di sini? Ki-hun menjawab bahwa Ki-hun tidak mengetahui nama satu dengan yang lainnya. Setelah semuanya sudah selesai, Ki-hun menanyai kakek Ilham, kenapa Anda bisa ke atas sana dan hal itu berbahaya? Sedangkan Ali memberitahu bahwa mereka bertiga khawatir dengan kakek Ilnam, dan mereka semua bersyukur karena tidak terluka. Lalu Ki-hun menyarankan agar mereka saling berkenalan, karena mereka berlima belum mengetahui nama asli satu sama lainnya. Waktu Ali menanyakan nama kakek Ilnam, di sini kakek Ilnam terlihat lupa dengan namanya. Lalu Ki-hun menenangkan kakek Ilnam karena mungkin saja kakek Ilnam sedang stres. Sedangkan Deok, dia sedang diobati oleh dokter. Lalu dokter menjanjikan setelah keluar dari permainan ini, dokter akan mengobati Deok di rumah sakitnya. Namun Miryong menepisnya bahwa dokter berada di sini karena bangkrut. Kemudian bawahan Deok mengeluh seandainya tawuran yang gak dihentikan, mungkin mereka akan menang. Namun Deok, dia berencana akan membunuh para pemain bila ada kesempatan. Kemudian Miryong beranggapan bahwa timnya telah membunuh 27 orang, yang kemudian Miryong mengajak Deok ke toilet. Di sini mereka melakukan hal-hal yang berzina yang tentunya dosa dan tidak kami tampilkan pemirsa. Waktu selesai berkimpoi, Miryong mengatakan, kamu akan terus bersamaku sampai akhir kan? Deok mengatakan, heeh. Lalu Miryong menanyakan nama Deok dan Deok pun mengatakan nama aslinya. Yang kemudian Miryong mengancam akan membunuh Deok bila mengkhianatinya. Di sisi lain, John Ho menulis diare di HP-nya, yaitu tentang lingkup frontman dan para ranger. Dan hal itu ternyata persekongkolan dengan kakaknya. Tak lama kemudian ada orang batuk-batuk yang lupa minum OBH, dan ternyata itu adalah kode Morse yang diperuntukkan untuk nomor 29. Waktu Ki-hun dan yang lainnya sedang beristirahat, operator mengumumkan bahwa permainan ketiga akan segera dimulai, yang kemudian seluruh pemain disuruh kumpul di tengah. Sedangkan para ranger, mereka bersiap-siap untuk melakukan pekerjaan mereka. Operator kembali mengumumkan bahwa permainan kali ini akan beregu dan berjumlah 10 orang. Oleh karena itu, tim Ki-hun diharuskan mencari tambahan orang. Lalu, Deok menyuruh 278 untuk mencari para pemain pria yang terlihat kuat. Sedangkan Miryong, dia akan dibuang. Sungguh wanita yang meriang. Maksudku, kasihan. Ki-hun dia sedang menebak-nebak permainan kali ini. Lalu Wo menyuruh Ki-hun dan yang lainnya untuk mencari pria lagi, yang kemudian mereka semua berpencar untuk mencari tim. Waktu saya sedang mencari orang, saya mengajak seorang perempuan yang bernama Jiyoung. Sedangkan Miryong, dia memohon ke Deok agar kembali dimasukkan ke dalam timnya. Namun hal itu sia-sia. Melase, ya wis lah. Miryong mengatakan be the best. Waktu Ki-hun menghitung timnya, ternyata timnya kurang satu. Dan tiba-tiba Miryong mengajukan diri untuk bergabung ke tim. Lalu operator mengumumkan bahwa waktu pengumpulan tim sudah habis. Kemudian seluruh tim disuruh menuju ke gerbang masuk permainan. Setelah dibuka, wala, ada itunya.
Lalu pemimpin Ranger menjelaskan permainan ketiga, bahwa permainan kali ini adalah tarik tambang. Dan buat tim yang berhasil menjatuhkan lawan, dialah pemenangnya. Mendengar hal itu, Wo begitu ketakutan. Sedangkan timnya Deok, mereka begitu gembira karena timnya sangat kuat. Lalu pemimpin mengundi tim yang akan bermain terlebih dahulu. Undian pertama, tim 1 yaitu timnya Deok, dia akan melawan tim nomor 7. Kemudian tim 1 dan 7 menuju ke menara, dan permainan pun dimulai. Oke, seperti itulah tim 1 adalah pemenang pertama di permainan ini. Lalu operator menyebutkan pemain yang telah gugur. Waktu Ranger membereskan pemain yang telah binasa, ada salah satu pemain yang masih hidup. Lalu pemain itu dimasukkan ke peti. Setelah itu, petinya diberi tanda salib. Lalu pemimpin kembali mengundi bahwa nomor 4 yaitu timnya Ki-hun, mereka akan melawan tim nomor 5. Nampak di sini timnya Ki-hun agak ketakutan karena yang mereka lawan adalah laki-laki semua. Lalu mereka menuju ke menara. Sedangkan para ranger yang membawa para mayat, mereka akan mengkremasi mayat-mayat itu. Waktu tim Ki-hun memasuki lift, kakek Ilnam menenangkan mereka semua dan memberi trik agar menang di permainan kali ini. Kakek Ilnam berkata bahwa tarik tambang tak hanya membutuhkan kekuatan, namun tentang strategi dan kerjasama yang baik, walaupun timnya lebih lemah dari lawan. Yang kemudian kakek Ilnam curhat tentang masa kecilnya ketika bermain tarik tambang, dan kakek Ilnam akan memberitahu cara ketika menang pada zaman dahulu kala, yaitu orang yang paling depan adalah orang yang paling penting karena dia paling dekat dengan lawan. Sedangkan orang yang paling belakang, dia harus bertubuh besar dan kuat seperti jangkar. Selanjutnya adalah masalah penempatan anggota tim, yaitu menempatkan pemain di sebelah kanan dan kiri tali secara selang-seling. Lalu, posisikan kaki secara sejajar dan menghadap ke depan. Kemudian letakkan tali di antara ketiak. Dengan begitu, Anda bisa mengerahkan seluruh tenagamu. Dan yang paling penting, doa dan zikir. Yang pastinya untuk 10 detik pertama, ketika permainan dimulai Anda hanya perlu bertahan di tempat. Dan Anda harus berbaring seperti yang Anda lihat, yaitu menghadap ke langit. Karena hal itu Anda tidak akan terseret oleh lawan. Dan ketika lawan kehilangan ritme, kalian harus tarik. Oke, seperti itulah tutorial cara tarik tambang yang benar. Jadi kalian bisa mempraktekannya untuk 17-an di tahun depan. Kalau celana udah hilang sih. Kok jadi video kali ini banyak tutorial ya. Jadi buat awal pertandingan terlihat tim Ki-hun berhasil menarik tim lawan. Namun tiba-tiba tim lawan ulti dan membalikkan keadaan. Terlihat di sini tim Ki-hun tertarik terus dan para pemain kewalahan yang kemudian Wo mempunyai sebuah ide dan idenya agak gila. Lalu bersambung. Telah banyak yang bertumpah, ribuan darah, dan telah banyak yang melayang, jutaan jiwa hanya demi... Oke, seperti itulah story film Squid Game episode 4 dan bagaimanakah nasib para timnya Ki-hun, akankah mereka selamat karena ide gilanya Wo, dan bagaimanakah kisah selanjutnya para pemain yang akan memainkan permainan selanjutnya. Bila kalian penasaran, tunggu episode kelimanya, dan terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share kemanapun yang kalian suka. Ane pamit and stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.